Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, Ustazah Tika hadir lagi nih. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang simple present tense. Nah, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris kali ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Learning objectives. Apa-apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama yaitu anak-anak ustazah diharapkan mampu mengidentifikasi simple present tense. Yang kedua, menggunakan simple present tense dalam kalimat. Dan yang ketiga, menyebutkan dan merespon ungkapan dalam bentuk simple present tense. What is definition of simple present tense? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin, atau suatu kejadian yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Sekarang kita masuk ke structure text atau susunan kalimat. Bentuk kalimat simple present tense terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk positif, yang kedua bentuk negatif, dan yang ketiga bentuk interrogatif atau disebut juga dengan kalimat tanya. Berikut penjelasan dari ustazah. Adapun rumus untuk kalimat positif yaitu subjek ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama, di dalam kurung ada akhiran s atau es, kemudian ditambah complement atau kata pelengkap. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat jabaran dari rumus kalimat positif. Untuk subjek plural atau subjek jamak yang lebih dari satu seperti I, you, they, we, dan orang yang jumlahnya lebih dari satu seperti Andi and Leo, kata kerjanya tidak berakhiran s atau es. Kemudian ditambah complement. Kata pelengkapnya bisa berupa objek atau adjektif atau adverb. Adjektif adalah kata sifat, sedangkan adverb adalah kata keterangan. Sedangkan untuk subjek singular atau subjek tunggal yang jumlahnya hanya satu seperti she, he, it, kemudian nama orang seperti Sari, Ahmad, atau your father, kata kerja bentuk pertamanya itu dikasih akhiran s atau es. Nah, bisa lihat pada contoh ini seperti cleans, helps, reads, goes, teach, dan has. Nah, bisa dilihat kan perbedaan kata kerjanya untuk subjek plural dan singular. Namun complement atau kata pelengkapnya sama. For example, I always go to school at 7 a.m. Nah, di sini subjeknya adalah I. I merupakan contoh subjek plural. Jadi, kata kerja bentuk pertamanya tidak berakhiran s atau es seperti kata go ini. Contoh kalimat kedua, they read Al-Quran in the mosque. Subjek they merupakan subjek plural. Jadi, verb one-nya tidak berakhiran s atau es, yaitu read. Contoh yang ketiga, she teach English at my school. Subjeknya yaitu she. She merupakan subjek singular, maka verb one berakhiran es seperti teach. Rumus untuk kalimat negatif yaitu subjek ditambah don't atau doesn't ditambah verb one ditambah complement atau kata pelengkap. Nah, perbedaan kalimat positif dan negatif adalah kalimat negatif terdapat kata not seperti pada rumus ini.
Nah, ini dia tabel dari jabaran rumus kalimat negatif. Untuk subjek plural, itu kata yang dipilih adalah don't atau do not. Sedangkan untuk subjek singular, kata yang dipilih adalah doesn't atau does not. Nah, mengapa kata kerja bentuk pertama untuk subjek singular ini tidak berakhiran s atau es? Karena telah ada kata doesn't. Jadi akhiran s atau es-nya berpindah ke doesn't. Namun untuk complements-nya tetap sama. For examples, I don't always go to school at 7 a.m. Subjeknya adalah I, maka bentuk negatifnya yang dipilih adalah don't, dan verb one-nya tetap tidak berakhiran s atau es. Contoh yang kedua, they don't read Al-Quran in the mosque. Subjeknya adalah they, karena they subjek plural, maka bentuk negatifnya adalah don't dan verb one-nya adalah read. Kemudian, she doesn't teach English at my school. Subjeknya adalah she, yaitu bentuk singular, maka bentuk negatifnya adalah doesn't. Dan kata kerja bentuk pertamanya tidak berakhiran s atau es, yaitu teach. Rumus untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu do atau does ditambah subjek ditambah verb one ditambah complements, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini adalah tabel dari jabaran rumus kalimat interrogatif. Do itu diikuti oleh subjek plural, sedangkan does diikuti oleh subjek singular. Dan verb one-nya untuk subjek plural dan singular itu sama-sama tidak berakhiran s atau es. For examples, do you always go to school at 7 a.m.? Nah, mengapa diawali kata do? Karena subjeknya adalah you. Contoh yang kedua, do they read Al-Quran in the mosque? Nah, mengapa kata di depannya adalah kata do? Karena they adalah subjek plural. Contoh yang ketiga, does she teach English at my school? Mengapa kata depannya adalah does? Karena subjeknya adalah she. She merupakan subjek singular. Berikut ini adalah informasi tambahan tentang adverbs of time, yaitu kata keterangan waktu untuk simple present tense. Yang pertama adalah always, yang artinya selalu. Yang kedua, often, yang artinya sering. Yang ketiga, sometimes, kadang-kadang. Yang keempat, never, tidak pernah. Yang kelima, usually, biasanya. Yang keenam, seldom, jarang. Yang ketujuh, rarely, jarang. Dan yang kedelapan, every, setiap. Jadi anak-anak ustazah bisa menggunakan salah satu dari adverbs of time ini dalam kalimat simple present tense. Oke kelas, dari penjelasan 3 rumus bentuk kalimat simple present tadi, ustazah berikan sebuah contoh, yaitu tentang kegiatan rutinitas sebuah keluarga. Do you always clean the house yard every morning, Mom? No, I don't. I always clean it every Sunday morning. Your father often helps me. Does Tony help you too, Mom? Yes, he does. Kalimat pertama yaitu, do you always clean the house yard every morning, Mom? Nah, itu merupakan contoh kalimat
interrogative. Kemudian no I don't. Kata no I don't adalah respon atau jawaban dari kalimat interrogative. Kalimat oh I always clean it every Sunday morning adalah contoh kalimat positif. Kemudian your father often helps me merupakan contoh kalimat positif. Selanjutnya, does Tony help you to mom? Ini merupakan contoh kalimat interrogatif. Dan yes he does merupakan respon atau jawaban dari kalimat interrogatif. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak ustazah setelah menyimak penjelasan tentang simple present tense, ustazah berikan beberapa soal yang akan kita selesaikan bersama. Complete the sentences by choosing the correct word in the parentheses. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan memilih salah satu kata yang tepat yang ada di dalam kurung. Number 1, we badminton in the afternoon. Apakah kata yang tepat antara play dan plays? Kita lihat dulu subjeknya. Di sini subjeknya adalah we. Kita tahu bahwa we ini merupakan subjek plural. Maka verb one-nya adalah play. Tidak berakhiran s. Oke, lanjut ke number 2. Jane often to radio. Subjeknya adalah Jane. Kemudian verb one-nya yang paling tepat adalah antara listen and listens, yaitu listens. Mengapa? Karena Jane merupakan subjek singular dan verb one-nya diberi akhiran s. Number 3, Henry get up earlier. Nah, ini merupakan contoh kalimat interrogatif. Subjeknya adalah Henry, yaitu merupakan subjek singular. Maka diawali dengan kata does. Number 4, you not like pizza. Ini merupakan contoh kalimat negatif. Kata yang tepat adalah do. Mengapa? Karena subjeknya adalah you. Number 5, my friends signs every Monday. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah study. Mengapa? Karena subjeknya adalah my friends, yaitu yang artinya teman-teman saya, yang merupakan subjek plural. Number 6, Kayla never on Tuesday. Kata yang tepat adalah swims. Mengapa? Karena subjeknya adalah Kayla. Kayla merupakan contoh subjek singular. The last, number 7, I always breakfast before go to school. Kata yang tepat adalah have. Mengapa have? Karena subjeknya adalah I. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ustazah semua paham apa yang telah ustazah sampaikan. Dan jangan menyerah untuk terus berlatih dan berlatih untuk mempelajari materi-materi bahasa Inggris. Yuk sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Thanks for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.